Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali kurikulum kita selama ini mulai dari pelajaran yang pertama. Saya ulang lagi memulai perjalanan storytelling marketing Anda. Jadi tentang mindset dulunya, apa sih better me storytelling. Nah, kemudian pelajaran yang kedua itu tentang bagaimana menulis cerita yang baik untuk menarik prospek. Yang ketiga, bagaimana menulis cerita yang baik untuk membangun kepercayaan prospek. Fase yang keempat itu bagaimana menulis cerita yang baik untuk berbagi solusi produk dan peluang bisnis. Dan yang terakhir, ini ketika kemudian Bapak Ibu kemarin sudah kolaborasi satu tim, sudah kolaborasi satu grup, terus kemudian masing-masing berlomba untuk bikin testimoni, untuk bikin ceritanya yang luar biasa, maka kemudian agar kita tidak kehabisan ceritanya ke depan, kita kita tata untuk bagaimana kita manage gitu istilahnya, kita berbagi. Kemarin saya sudah bikin punya saya, untuk ke depan saya agar di grup saya tidak monoton hanya saya kepingin pinjem punyanya teman saya yang satu grup di BMS, yang mungkin kita pilih yang setopik. Seperti itu. Jadi pelajaran kelima adalah bagaimana berkolaborasi dengan tim untuk membangun pustaka cerita berbasis tim. Nah, nanti kalau kita posting di grup itu ada sifat edifikasinya. Kalau Bapak Ibu yang bermain di Facebook, kalau Bapak Ibu yang bermain di Instagram, kalau Bapak Ibu yang bermain di Twitter, itu bisa saling follow, saling mendukung, saling meramaikan grup. Kalau grupnya postingannya rame, itu akan mengundang orang lain untuk hadir di situ. Saling bekerja sama. Dan jika Bapak Ibu masih individual, egois, idealis, nanti juga akan tertinggal dengan temannya. Karena kesuksesan itu sangat sulit kalau kita meraihnya secara individual. Kita harus kolektif, tim. Pada malam hari ini, yang perlu kita bahas yang bagian pertama yaitu arti penting membuat sebuah pustaka cerita berbasis tim. Yang kemudian bagian yang kedua, bagaimana membuat sebuah pustaka cerita berbasis tim. Dan pada bagian yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan kemampuan bercerita tim. Ya, ini pelajaran yang sangat spesifik sekali dari pertemuan-pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang terakhir kelima. Kita bersatu padu, berbaur, dan mudah-mudahan hari ini teman-teman Bapak Ibu semua sudah mengerjakan tugasnya yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sehingga nanti nggak sungkan, nggak istilahnya nggak malu untuk juga pinjem, untuk juga mempustakakan punyanya teman untuk kita bangun di cerita di komunitas kita masing-masing. Kita masuk kepada bagian yang pertama, apa pentingnya membuat sebuah pustaka cerita berbasis tim. Saya mengerti pada selama ini Bapak Ibu sebagian besar kalau saya amati di grup, wah Pak saya sangat sibuk di pekerjaan saya belum sempat membuat cerita, Pak saya sangat sibuk saya belum bisa untuk membangun sebuah alur yang kemudian nantinya saya bisa menceritakan. Tapi saya ada Pak, saya minimal saya pernah dulu sebelum join di MB saya seperti ini, ketika join sudah ini. Pak saya punya pengalaman, saya dulu sebelum join di MB tidak pernah gosok gigi pakai blister, setelah join di MB pakai blister ceritanya seperti ini. Pak saya dulu tidak pernah konsumsi kayak semacam daily, ketika setelah konsumsi saya merasakan ini bla 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 bla. Sebenarnya saya banyak cerita, tapi saya belum sempat untuk menuliskannya. Nah, mungkin seperti itu mayoritas dari Bapak Ibu malam hari ini yang hadir di sini. Tidak masalah, tidak masalah. Kita setelah malam hari ini harapannya Bapak Ibu punya kesempatan, punya waktu untuk menuliskan ala kadarnya, dan nantinya oleh SP above-nya di bagaimana memanfaatkan teknologi hari ini. Bisa pakai Meta AI, Facebook Meta AI punyanya Meta, itu di WA yang terbaru sudah ada. Pak Ibu tinggal nulis acak-acakan dulu tentang data kita, habis itu tentang kemudian keinginan kita. Itu nanti sudah dibikinkan yang bagus. Atau pakai ChatGPT atau yang lain sebagainya untuk bagaimana kemudian Bapak Ibu bisa menulis secara bagus. Begitu juga yang tulisan selama ini, yang kemarin-kemarin. Yang kemarin-kemarin, Pak saya nggak pede tulisan saya. Sudahlah, kalau nggak pede, tinggal masukkan di ChatGPT, tinggal masukkan di Gemini, tinggal dimasukkan di Meta AI, bilang aja di sana, pakai promptnya, bilang gini. Saya Hozinatul Aslori, umur 45 tahun, saya punya cerita, dulu penantian punya omongan 13 tahun,
bla 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 seperti itu, bikinkan copywriting-nya yang bagus, itu aja sudah jadi. Nanti kalau dibikinkan terlalu panjang, bikinkan lebih simpel lagi. Nah, itu terus kemudian kalau sudah seperti itu sudah itu diambil, di copy, di kopas di Telegram kita. Nah, terus nanti untuk di angle yang lain kita tinggal tanya, coba ceritakan berulang cerita saya ini dengan versi yang berbeda. Itu sudah dia mengambil sudut yang berbeda. Terus nanti tambah cerita dulu sebelum 13 waktu penantian 15 tahun sama punya kebiasaan buruk yaitu merokok berhari 4 pak atau 3 pak. Nah, itu nanti akan susunan ceritanya akan berubah. Besok lagi kita ingat kejadian masa lalu. Dulu saya sering ngopi, hari-hari ngopi bergelas-gelas, terus sering naik sepeda motor di area yang membuat area selangkangan kita panas. Dia tolong bikin itu ada tambahan informasi seperti langsung berubah nanti cerita. Cerita-cerita itulah yang kemudian kita setiap hari kita posting dengan angle yang berbeda. Ya, kita perlu bekerja dengan satu kolektif tim. Ada berubah, tidak hanya Pak Gojin aja yang berubah setelah minum vitamin-vitamin, setelah memperhatikan gaya hidup. Ada banyak orang di komunitasnya Pak Gojin yang tidak hanya Pak Gojin yang berubah. Yang Pak Gojin berubah, hormon-hormonnya membaik, sekarang bisa punya omongan. Kita belum menyebut bayi tabung, belum menyebut daily, belum menyebut apa. Tapi perubahan-perubahan gaya hidupnya itu. Wah, ada temannya Pak Hozin yang kemudian merubah gaya hidupnya. Itu kan kalau kolektif tim itu akan ramai di medsos dan itu akan menjadi daya tarik untuk seseorang akan lebih memperhatikan konten kita. Itu maksudnya kenapa kita harus berbagi secara kolektif tim. Ya, maka kemudian di sini dikatakan kehidupan indah yang paling memikat bukan terletak pada transformasi, tidak terletak pada individu-individu yang berubah. Oh, saya dulunya keriput, sekarang kenceng. Oh, dulunya saya hitam, sekarang glowing. Secara individu kurang gitu. Kalau kita posting di medsos itu kurang. Tetapi bagaimana perjalanan secara kolektif? Wow, Pak Gozinnya selain punya omongan sekarang semakin glowing. Ini kemarin Pak Gozin kelihatan reuni satu SMA, banyak teman-temannya yang rambutnya sudah memutih, Pak Wajin yang masih hitam. Oh, kemarin ada Pak Dokter, oh kemarin ada ibu ini lah. Itu kalau kita sering diposting di bareng-bareng nanti di medsos dan saling tag, saling berinteraksi, saling mendukung, orang lain akan kemudian kayak kita kalau di pasar itu kalau sepi hanya jual beli biasanya terus tidak terjadi apa-apa. Tapi begitu ada yang kecopetan, begitu ada yang kecelakaan, begitu ada yang teriak, itu langsung berkerumun, ramai kan seperti itu. Begitu juga di medsos. Kalau Bapak Ibu posting individu ini ya nanti kan penontonnya sekitar yang view-nya mungkin sekitar 100 200 mentok-mentoknya. Yang komen sekitar 5 10. Tapi kalau eh, ada teman-teman kita secara kolektif tim melihat di situ, ikutan komen dan lain sebagainya, melihat view-nya naik naik lebih dari 200, akhirnya orang juga akan, kalau sudah lebih orang melihat view lebih dari 200, orang akan berbondong-bondong melihat apa sih yang dilihat orang-orang ini, apa sih, oh ada gerakan, ini gerakan orang-orang yang peduli kesehatan, orang-orang yang kemudian berpikir masa depan, bahwasanya umur 30, umur 35 harus memaksa diri sekuat, harus memaksa diri leg day dan lain sebagainya, harus makan, harus mulai perhatian untuk mengurangi gorengan atau dan lain sebagainya, karena ibaratnya itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, biasanya dalam bercerita ini, kalau individu ada beberapa tantangan yang biasanya yang dialami oleh para IBO, yaitu terbatasnya kisah cerita pribadi sehingga sering diulang dan kurang kurang segar, ya kan? Kalau kita kayak tadi, saya bilang kalau saya meskipun digonta-ganti angle-nya 13 tahun membuat menunggu momongan, itu viewer saya di Facebook Pro itu sampai ada yang 5.000, ada yang 10.000. Tapi semakin ke sini kalau saya tetap individu memosting itu cerita itu sudah sedikit, tinggal 5.000, yang kemarin tinggal 500.
kita harus ada yang segar lagi. Makanya untuk di FB Pro, untuk penyegar, karena saya belum punya kolektif tim, untuk penyegarannya saya sawer-sawer, ikut-ikut yang ale-ale itu, sambil menunggu nanti yang lainnya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti punya ada banyak angle cerita, ceritanya si A, si B, si C, akhirnya ada eh, refresh materi, refresh produk, biasanya viewernya akan terus meningkat. Kalau hanya individu nanti akan terbatas. Nah, dan kelemahan yang biasanya menjadi tantangan itu, yang kedua itu Abu belum terbiasa mengumpulkan konten secara rutin. Kita hanya mengandalkan konten yang selama ini ya, hanya mengandalkan konten simpanan dari leader. Nah, mulai malam hari ini Bapak Ibu yang sudah ini session kelima, selama ini yang sudah dapat cerita-cerita testimoni di grup-grupnya, mulailah bikin, toh juga nggak memakan memori banyak ya, daripada disimpan di HP-nya Bapak Ibu, nanti memorinya akan malah akan penuh HP-nya Bapak Ibu lowbat. Mulailah bikin grup-grup di Telegram pribadinya. Mulailah bikin ya, nanti kalau di grup ada yang sharing ini, testimoni ini, cerita ini, mulailah diklasifikasi menurut Bapak Ibu siap-siap harus jadi leader. Jangan hanya mengandalkan leader. Cerita-cerita itu dikumpulin di Telegram. Oh, ini tentang diabetes, ini tentang apa, ini tentang kesehatan, ini tentang diet, ini tentang apa. Itu bikin grup-grup sendiri. Sehingga ketika Bapak Ibu nanti sudah 9%, 12% sebagai leader untuk kemudian mulai memimpin grupnya, Bapak Ibu punya stok materi yang luar biasa. Jangan terus-terusan minta disuapin, minta upline-nya. Pak, saya pengen ngomongin ini, ngambilnya di mana? Pak, saya pengen ngomongin ngambil ini, ngomongin di mana? Nanti kita tidak bertumbuh untuk menjadi seorang leader. Bisnis kita akan cepat bertumbuh kalau kita siap jadi leader pemimpinnya. Maka kemudian mulai hari ini dengan kelas BMS ini, mulailah untuk kemudian mengkoleksi secara individu dan secara tim tentang testimoni-testimoni produk. Kumpulin. Dan mulailah memimpin grupnya untuk kemudian Bapak Ibu dari setak-setak materi untuk di-share. Yang ketiga, tidak memanfaatkan cerita yang baik secara optimal karena terbatasnya kemampuan bercerita. Nah, kemampuan bercerita ini karena tidak terbiasa. Karena sesuatu bercerita itu, kalau kami belajar dari teman-teman yang pintar-pintar menulis, itu ya karena dilatih. Nah, selama ini kita tidak pernah menulis, tidak pernah apa-apa, hanya kemampuannya verbal, visual, apa voice aja, ngomong aja, tapi nggak pernah menulis. Nah, mulai dari BMS nih kita belajar. Apalagi kita sudah ada teknologi-teknologi AI, ada ChatGPT, ada Meta AI, ada Gemini, ada Copilot. Itu kita dimanfaatkan di sana agar membantu apa yang menjadi unek-unek kita ditulis di WA serampangan, nanti tinggal dikopas di aplikasi itu tadi, beres jadi yang bagus. Coba, tetapi tetap butuh input tentang isi kepala kita itu tadi. Itu yang harus kita biasakan. Ya. Nah, sering berbagi cerita dari mulut ke mulut tanpa pengelolaan yang tepat, maka sulit menyimpan kumpulan cerita bersama. Nah, ini tadi. Kita seringkali ngomong cerita itu nggak ada habis-habisnya, tapi kalau menulis, menyusun, klasifikasi, itu kita yang lemah selama ini. Bapak Ibu yang kalau dulu, kalau ingat yang milenial baby boom mungkin ingat sekali kalau kita paling senang itu menjawab soal-soal bercerita. Ngawur aja itu bisa panjang banget. Tapi kalau sudah perkalian, sudah bahasa Inggris, itu pusing ya. Nah, tapi sudah kimia itu pusing. Tapi kalau suruh bercerita, ceritakan, wah itu berlembar-lembar kita bisa bercerita. Itu tantangan kita, Bapak Ibu. Maka kemudian perlu kita harus mengeluarkan potensi dari setiap kita punya potensi dalam rangka berbagi cerita. Kita bisa mulailah menjadi contoh, mulailah dari diri sendiri, bangun kebiasaan untuk berbagi secara persisten dan efektif. Nah, kemarin sudah diajari Dokter Sigit, ayo Bapak Ibu, terutama yang sudah ikut BMS ini kan minimal sudah belanja GAT lah, atau sudah belanja minimal sudah belanja lebih dari daily kan seperti itu. Maka kemudian minimal dari daily itu aja kita sudah bisa bercerita sebelum
minum daily bagaimana, sesudah jadi itu bagaimana, tanpa harus menyebut dailynya. Atau kalau Bapak Ibu sudah konsumsi deodoran, sudah dikonsumsi, sudah pakai deodoran, itu bisa bercerita. Karena kita selama ini tidak terbiasa menceritakan apa yang kita lakukan, itu sehingga untuk memulai dan mengawalinya memang sulit, Bapak Ibu, memang sulit. Tapi hari ini karena kita membangun bisnis itu tujuannya ke sana, mau tidak mau kita harus punya kemauan untuk belajar menulis cerita. Ceritanya nggak harus bagus itu, karena yang bagus nanti sudah, kalau kita sudah terasa, yang bagus nanti kalau kita sudah kopaskan dibantu oleh aplikasi-aplikasi. Tetapi unek-unek pengalaman kita perlu ditulis. Yang simpel-simpel aja dulu. Dulu saya sering pegel-pegel. Sekarang setelah rutin minum salmon itu sudah nggak pernah pegel-pegel sih. Ya sudah, itu ditulis dulu. Nanti tolong ini dijabarkan menjadi satu paragraf atau menjadi 100 kata atau menjadi 150 kata. Itu sudah bisa dilakukan oleh ChatGPT, oleh Meta AI ya. Tetapi perlu informasi bahwasanya Bapak Ibu sudah ngomong, sudah nulis, saya sudah konsumsi produk yang seperti ini tanpa harus menyebut mereknya. Itu sebelum konsumsi rasanya sering dulu seperti ini, setelah konsumsi seperti ini. Itu yang perlu dipersering, minimal diceritakan ke upline-nya atau kepada temannya, ada kepada anaknya yang pintar nulis, nanti dibantu untuk memperpanjang. Berdayakan tim. Replikasi keterampilan storytelling marketing kepada tim sehingga Anda semua dapat jalan dan bagaimana. Selama ini kita sudah punya, kita cuman dengan adanya materi BMS ini kita perlu perbaiki. Selama ini kita punya kan stok di Telegram tentang ini, tentang car wash, ini tentang ini tentang ini, tentang kit dan anak. Cuman jalan ceritanya itu kurang menjual kalau kita yang mulai ini. Kalau kita stoknya sudah punya, Bapak Ibu itu sebenarnya tanpa sadar sudah melakukan ini. Sejak berdirinya di awal BTD Dibaca itu kita sudah punya ini stok banyak sekali. Tapi karena belum terkemas dan belum tertata secara rapi, sehingga ini kita belum bisa optimal kita manfaatkan untuk prospecting. Kita kan kelas, kalau sudah kelas presentasi, di presentasi orang nggak mau join MB, kan di situ materinya kita ulang-ulang testimoni. Tapi sebagian testimoni kita ada yang berkepanjangan, ada yang bertele-tele, ada yang nggak pokok, bahasanya ada yang terlalu menceramahi atau apa kan di situ. Akhirnya nggak menarik. Ini yang perlu ke depan kita perlu benahi bareng-bareng ini. Diawali dari para anggota BMS untuk bercerita dan kemudian diperbantukan kepada aplikasi sehingga cerita kita sangat bisa menarik untuk orang tertarik mengikuti apa yang menjadi tujuan dari cerita itu sendiri. Yang selanjutnya, bangunlah pustaka cerita berbasis tim. Tadi ya, selama ini kita Dibaca sudah punya, beberapa leader juga sudah punya pengelompokan-pengelompokan. Lah, inilah jangan sampai stagnan di leader, maka kemudian ke depan para alumni kelas BMS ini punya stok-stok pribadi-pribadi. Ya, punya stok-stok pribadi. Karena Bapak Ibu alumni BMS ini adalah orang-orang yang kemudian menjadi leader, orang-orang yang ke depan akan menjadi punya tim yang besar, maka kemudian mau dimulai dari sekarang, Bapak Ibu harus punya folder-folder, harus punya telegram-telegram dengan spesifikasi spesifikasi produk itu. Mulai dari mungkin materi dasarnya, mungkin kalau BMR-nya jangan terus ikut-ikutan channelnya, upline-nya mulailah dari channel telegramnya, channelnya, upline-nya dikopas, dibikin sendiri, mungkin ceritanya bisa diperpanjang, diperpendek sesuai dengan minat, terutama yang teman-teman yang adik-adik yang Gen Z, biar gambarnya bisa refresh, ganti yang lebih fresh, tulisannya yang bertele-tele, ganti yang lebih fresh juga, dimodif seperti itu, tidak masalah. Yang penting sumbernya tetap masih dari Dokter Sigit, materi masih bagus, tentang penyajian kita bisa berkreasi. Ya, seperti itu. Bagian yang kedua, bagaimana membuat sebuah pustaka bercerita berbasis tim. Yang pertama, kumpulkan materi ya, kumpulkan cerita-cerita lengkap. Nah, ini yang saya sampaikan tadi.
Jadi sekalian ini saya membacakan PR-nya. PR-nya nanti masing-masing peserta BMS itu membangun cerita, punya link Telegramnya yang nanti di-share, di-store di grupnya masing-masing, bahwasanya dia sudah punya channel-channel pribadi untuk kemudian itu menampung cerita-cerita dari sesama peserta BMS di grupnya. Nanti nanti juga akan meluas melebar ke teman-teman yang lain. Prinsipnya di akhir materi ini seperti itu, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua. Buatlah penyimpanan dan pengelolaan sumber pustaka cerita berbasis cloud, bisa berbasis cloud. Yang berbasis cloud ya kalau kita yang punya itu cloud itu ya Telegram itu ya berbasis cloud itu artinya biar nggak membebani HP kita, nggak lemot. Nah, Telegram itu berbasis cloud sehingga kalau kita menyimpan daripada Bapak Ibu simpan di WA, kalau di WA nanti malah itu sering dikasih bintang itu kalaupun toh di reset juga hilang. Kalaupun tidak gitu masuk penyimpanan nanti juga berat. Kalau itu kita masukkan Telegram aman, HP-nya enteng. Ya, mulai dari sekarang. Optimalkan secara berkala, tentukan tim pengelolaan. Nah, ini secara grup nanti dipimpin oleh SP buff-nya masing-masing. Secara berkala bikin acara-acara secara BMS ini di grup-grupnya, atau kalau ada di grup-grup FCA-nya atau di grup-grup belanja atau grup IBO-nya yang kemudian secara berkala bikin tantangan, bikin cerita-cerita yang menarik, dapat apa, dapat upload, dapat giveaway atau dapat apa nanti biar terus mereka yang terutama yang baru-baru join itu segera diarahkan belanja. Ketika sudah diarahkan belanja dimonitoring, ketika sudah dimonitoring terus mereka sudah pakai produknya, apapun itu produknya, cobalah diajari mereka untuk bercerita gimana sudah mencoba apa. Oh, saya sudah mencoba car wash musim hujan, sangat membantu saya. Kalau kemarin sebelum pakai car wash setiap hari saya harus nyuci, nyuci ke hujan lagi, nyuci ke hujan lagi. Begitu car wash kita pakai, nyuci beratnya mungkin sekali. Setelah itu kalau putus kehujannya nyampe rumah asal tinggal disemprot pakai air aja udah gelontor semua kotoran-kotoran. Mungkin seperti itu. Atau oh kemarin musim pancaroba, Nataru, liburan Nataru, biasanya kalau ini saya lembur yang mungkin yang apa atau yang lembur saya harus ikutan dinas di pinggir jalan, atur lalu lintas dan lain sebagainya. Tapi semenjak saya dikenalkan oleh vitamin yang bernama Daily dan lain sebagainya, kemarin meskipun saya bertugas di musim hujan dan lain sebagainya saya masih fit, tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Seperti itu di compile semua. Kalaupun toh itu sudah di-share di grup, Bapak Ibu peserta BMS, alumni peserta BMS nantinya harus punya file tersendiri untuk dikopas di Telegramnya masing-masing. Sehingga artinya Bapak Ibu itu sama dengan menyiapkan diri menjadi leader. Nah, mengkopas, memfile itu sama dengan menyiapkan diri siap jadi leader, siap memimpin banyak orang. Itu kuncinya malam hari ini. Nah, ini ya memang harus dimulai dari membangun eh, kebiasaan rutin. Ini dimulai dari individu, kemudian beserta grupnya, sama timnya, dan pada sesi ini saya tidak akan membahas lebih lengkap. Nah, apa yang dikumpulkan ya tadi testimoni bisa kisah nyata user, terus kemudian perubahan pertumbuhan baik pribadi baik rekannya atau bahkan PP-nya mulai ditulis. Dimulai dari diri sendiri para Bapak Ibu hari ini peserta BMS. Kemudian kita ngajak para IBO, kita ngajak para PP kita ngajak keluarga kita untuk bercerita, dituliskan. Semakin Bapak Ibu punya kasanah cerita yang banyak, nantinya akan sangat mudah untuk kita jadikan alat itu mendekati prospek-prospek kita agar mereka mau join. Itu prinsipnya Bapak Ibu, mulailah jadi contoh. Kalau di bidang kesehatan kemarin Dr. Sigit sudah menyinggung, mengajari kita, oke lah ayo dimulai dari daily dulu, para IBO baru itu dimulai dari konsumsi daily. Dari konsumsi daily, terus kemudian minum daily, terus aktivitasnya jalan sehat tiap pagi atau tiap siang atau kapanpun, malam juga boleh, dimulai dari semampunya. Kemudian dari situ bercerita, dulu saya paling enggan dengan jalan, ketika kemudian dipaksa ada kebutuhan saya harus jalan.
jalan saya mampunya awal-awal cuma 500 langkah, kemudian saya melangkah lagi bisa sampai 2000, melangkah lagi bisa sampai 3000. Itu menjadi cerita rutinitas harian kita. Mungkin kalau tidak diimbangi dengan makanan yang bergizi, saya tidak akan kuat sampai 3000 langkah, 5000 langkah atau apapun itu. Nah, dan karena saya sangat orang yang sibuk, sangat tidak mungkin kalau saya harus memilah-memilih menyiapkan makanan-makanan bergizi ini. Dan kebetulan saya punya teman dikenalkan, terus kemudian saya diberitahu ada hal-hal yang bergizi itu bisa didapatkan hanya dengan satu butir kapsul atau satu butir pil atau apa itu nanti, dan itu ternyata dampaknya luar biasa tanpa harus menyebutkan daily atau tanpa harus menyebutkan yang lainnya apa yang perlu diceritakan. Jadilah Bapak Ibu peserta BMST yang memulai. Kalau putar Bapak Ibu belum bisa memulai hal yang seperti itu tentang jalan sehatnya, mungkin tentang jalan di tempat. Saya pegawai kantoran, berangkat pagi pulang malam, tapi saya ada jam istirahatnya siang sama sore. Siangnya waktu jam istirahat saya sebelum makan siang atau setelah makan siang saya jalan di tempat selama 20 menit. Jalan di tempat itu juga sangat bagus. Tidak harus jalan yang keliling kalau memang tidak punya waktu, tidak punya tempat. Tetapi Bapak Ibu sesibuk-sibuknya apa Bapak Ibu bekerja di kantoran, tapi paling pikir bisa kok jalan di tempat. Kalau jalan di tempat, kalau sudah ada teman sebangkunya atau tetangga mejanya kan bisa untuk minta tolong di videoin kan seperti itu kan. Jadilah menjadi menjadi contoh sehingga Bapak Ibu bisa menumbuhkan secara budaya gemar berbagi. Kalau Bapak Ibu sudah bisa mengajak tim juga berbagi. Materi ceritanya apa saja yang dikumpulkan ya, topik-topik yang menarik minatnya para prospek, topik diskusi, topik atau topik yang lagi tren, atau masalah yang sering banyak dibicarakan hari ini itu bisa dicari di hashtag atau bicara di media sosial itu mudah untuk mencari. Atau yang kedua yang kita barusan bahas ini tentang kesehatan itu memang lebih spesifik dengan kita. Terus kemudian di medsos kita perlu juga ngambil kutipan inspiratif dari para tokoh-tokoh untuk menguatkan cerita kita itu. Hmm, Selanjutnya adalah foto dan video-video penting tentang bahwasanya kita tidak hanya ngomong doang, tetapi kita juga menjadi salah satu bukti yang turut serta dalam cerita itu, dalam partisipasi kita membangun medsos kita. Percuma juga kalau Bapak Ibu hanya cerita, saya punya teman aktif sekali ini, dulu bobotnya sekian, sekarang sudah bisa. Saya punya teman, tapi tidak pernah bercerita tentang Bapak Ibu juga turut andil dalam cerita itu, ya orang juga nggak respect juga. Jadi di sini intinya menurut Kapten G yang membuat materi ini, semua orang di dalam tim adalah pencerita dan pengumpul cerita. Jadi Bapak Ibu yang kemarin sudah dikumpulkan dalam satu grup, cerita-cerita yang disetorkan itu bisa dikompil di grupnya privasi dan ke depan bisa dievaluasi. 5 aspek yang perlu dievaluasi dalam cerita sebelum diarsipkan. Perjelas fokus. Cerita ingin menarik siapa, bagaimana membangun resonansi dengan prospek, terus kemudian pertimbangkan tahap hubungan dengan prospek. Cerita ini cocoknya di tahap di mana sudah kalau kita pakai punyanya teman-teman yang dalam satu grup itu kan masing-masing kita punya cerita yang berbeda-beda, kita sedang membangun medsos juga yang berbeda-beda. Kalau kita sedang mengumpulkan punyanya teman, kita harus tahu porsinya, jangan asal comot, asal kopas, asal posting. Oh, punya teman ini fasenya sudah fase ajakan. Oh, punya teman saya ini masih dalam fase awal. Saya sudah pada fase mengajak orang ini dan ini masih belum. Nah, itu harus disesuaikan juga. Atur strukturnya yang kemudian sesuaikan bahasanya. Dari punyanya teman itu kalau teman bahasanya terlalu alay itu dapat dari adik-adik kita Gen Z juga harus kita sesuaikan dengan orang-orang yang pangsa pasar kita kita minta izin. Atau sebaliknya, kita yang mayoritas pencerita ini adalah para baby boomers, dalam milenial kolot,
Mungkin para adik-adik Gen Z agar menarik medsosnya itu minta izin Pak, minta izin punya Bapak, saya ceritanya menarik sekali. Tapi kalau saya share di teman-teman saya ini kok kayaknya bahasa mbah saya nanti diketawain. Saya boleh enggak ini saya simpelkan? Nah, seperti itu. Bikin judul yang menarik. Nah, ini salah satu contoh. Nanti contoh tidak saya bahas malam hari ini. Contoh nanti materi ini rekamannya bisa saya kirim, terus kemudian PDF materinya bisa saya share sehingga Bapak Ibu tinggal baca sendiri. Nah, judul Carry, kisah penurunan berat badan saya. Nah, ini juga nggak pas. Judulnya terlalu sederhana, tidak menarik. Nama saya Kerry, saya hanya seorang pekerja kantoran di kota yang ramai. Untuk menghemat waktu, saya memesan makanan untuk makan siang dan makan malam setiap hari. Dihadapi lingkungan kerja yang penuh tekanan, saya menghibur diri dengan menikmati menu favorit saya, yaitu makanan lezat untuk dibawa pulang dengan gorengan dan makanan manis. Nah, tanda ini ada tanda seru yang berlebihan. Ini juga membuat pengguna kurang nyaman. Tanda seru yang terlalu dibesar-besarkan, tanda seru yang double tiga itu juga nggak bagus. Namun gaya hidup ini menyebabkan berat badan saya bertambah 30 pon hanya dalam waktu 2 tahun. Kecemasan saya mendorong untuk membuat perubahan. Itu juga terlalu berlebih-lebihan juga nggak pas. Tanpa sengaja saya bergabung dengan klub-klub yang belajar tentang beberapa produk ajaib. Ya, produk ajaib itu juga nggak boleh terlalu berlebihan. Ini secara kode etik juga nggak boleh, Bapak Ibu. Silahkan nanti dibaca. 4 anjuran dan 4 larangan dalam bercerita. Ini yang perlu diperhatikan. Bersikaplah sosial, jangan berjualan ya. Yang kedua, berceritalah, jangan berceramah. Yang ketiga, buatlah cerita yang relevan, jangan meneriakkan slogan. Oke, 4 anjuran dan 4 larangan dalam bercerita. Yang keempatnya adalah sebentar. Bicara tentang indahnya hidup, jangan menyentuh topik yang sensitif ya. Jangan menyentuh topik yang sensitif. Menyentuh topik yang sensitif di grup kita sudah kita bahas, itu tentang bidang-bidang sakral, tentang politik, tentang kemudian apa genetik atau tentang ras, tentang agama, janganlah dibahas. Jangan dibahas, itu terlalu sensitif untuk di dunia medsos kita, jangan dibahas. Itu tidak baik ya. Kita sering membicarakan ini tentang hal-hal bidang sakral ini. Nah, ini terlalu panjang, saya tidak bisa menjelaskannya, tidak bisa menjelaskannya. Nanti tutup dibaca aja ya. Nah, ini pilihlah alat berbagai file yang mudah digunakan. Nah, kalau di kita sudah ada, kita sudah punya Telegram untuk arsip arsip berbagai materi kita. Ini, halo, ini saya sedang mengisi materi tentang better me storytelling di Zoom ya. Tolong ditunggu untuk para teman-teman bolo-bolo saya yang lagi online di Facebook Pro. Kita kembali ke materi, Bapak Ibu. Ini saya sambil live di FB Pro. Nah, dari Kaptensi, bersama-sama kita membangun pustaka cerita. Sering berkembangnya konten, bisnis kita pun akan ikut berkembang. Ya, fungsinya ke sana. Kita tidak bisa bekerja individual. Kalau kita ingin bertumbuh bersama, kita harus kerja kolektif tim, saling membantu. Siapa yang posting, kemudian siapa yang kemudian komentar, siapa yang support, siapa yang melihat. Sehingga kalau konten-konten kita rame, nanti orang akan tertarik untuk juga melihat isi konten kita. Kalau kita individual, kita tidak pernah berkunjung, tidak pernah berinteraksi dengan konten-kontennya teman-teman yang lain, tidak membantu, tidak mensupport, maka konten kita sendiri juga akan sepi. Seperti itu. Maka kemudian bentuklah sebuah tim untuk mengumpulkan dan mengatur cerita secara berkala. Nah, sini secara tidak langsung Bapak Ibu sudah terkumpul dalam satu grup, sudah terkumpul dalam satu grup WA.
Terus kemudian nanti di sana kita sudah belajar ini minggu yang ke-6 bahkan, dan Bapak Ibu sudah menyelesaikan materi satu, kedua, ketiga, keempat. Di sana sudah punya banyak cerita, tinggal saling compile. Nah, punya temennya, kalau di temennya itu ada 30, kita masing-masing sudah punya 3 cerita, itu kita sudah punya 90 cerita. Nah, kalau kita punya 90 cerita, kalau kita setiap hari kita posting satu, 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 itu kita sudah 3 bulan ke depan sudah punya stok cerita yang luar biasa. Tinggal variasinya aja yang perlu kita kembangkan. Ya kan? Menjalankan pustaka cerita sama dengan menjalankan bisnis. Itu dibutuhkan proses. Menjalankan pustaka cerita sama seperti menjalankan bisnis, Bapak Ibu ya. Dibutuhkan proses, dibutuhkan kerja sama tim, dan pemeliharaan secara berkala. Kita selama ini sudah punya banyak testimoni-testimoni produk, tetapi belum pernah ada penyegaran. Mungkin perlu Bapak, Ibu, teman-teman semua untuk menulis hal-hal baru yang lebih menyegarkan, agar tidak monoton, agar tidak menjenuhkan. Ya, bagian dari ya, ini yang terakhir, bagian 3, bagaimana membuat sebuah pustaka berbasis tim. Ketika Bapak Ibu sudah selama 6 minggu ini ikut training Better Me Storytelling, Bapak Ibu kemudian punya kewajiban untuk kemudian mengadakan Better Me Storytelling ini kepada grupnya, ya. Nah, mungkin tidak harus sepanjang yang saya sampaikan ini, mungkin bisa disimpulkan, Pak, Bu, ini kita perlu setiap hari bikin testimoni dengan cara seperti ini, dengan bantuannya seperti ini, seperti itu. Nah, yang perlu, lalu yang kedua, kembangkan cerita intinya. Jadi mungkin yang lain-lainnya yang belum mengharu biru mungkin bisa menjadi daya tarik, tapi ada cerita-cerita yang menarik, yang fokus untuk kemudian eh, menjadi inti topik dari apa yang menjadi pembicaraan kita. Yang ketiga, mobilisasi tim, kerjasama tim, dan tingkatkan keterampilannya dengan dalam bentuk daya ceritanya, daya tulisnya. Dan kita di era modern ini sudah banyak dibantu oleh aplikasi, tinggal kita prompt-promptnya aja yang perlu harus kita rubah, perintah-perintahnya aja yang perlu harus kita detailkan. Ya. Yang keempat, tumbuhkan suasana berbagi. Jadi kita dalam satu grup itu harus berbagi ilmu, berbagi tips, berbagi cerita, terus kemudian berbagi hal-hal yang hari ini bertumbuh berkembang, hal-hal baru yang baru muncul. Jangan ilmu-ilmu itu jangan kemudian kita keep, kita skip, kita sembunyikan, tapi berbagilah. Dengan berbagi, kalau kita punya tim banyak, mereka juga ikutan bertumbuh, mereka juga ikutan pintar, maka kemudian bisnis Bapak Ibu akan bertumbuh luar biasa. Cerita-cerita Bapak Ibu akan berwarna-warni, dengan cerita warna-warni akan mendatangkan banyak peminatnya. Oke, dari materi tadi beberapa yang bisa kita tarik rangkuman pelajarannya. Mengapa membangun pustaka bercerita berbasis tim? Alasan mendasarnya keindahan yang paling mengagumkan bukan terletak pada transformasi individu after before, tetapi pada perjalanan secara kolektif tim. Yang kedua, tantangan umum dalam bercerita, terbatasnya cerita pribadi. Belum terbiasa mengumpulkan materi secara rutin, memiliki materi namun kemampuan berceritanya terbatas. Konten berharga sering disampaikan dari mulut ke mulut, tetapi kurang mampu untuk ditulis. Ini kita perlu banyak kebiasaan, membangun habit agar mau menulis. Solusinya, pimpin mereka, beri contoh untuk kemudian kita mengawali sebagai contoh agar kita bisa ditiru oleh tim-tim kita. Yang selanjutnya untuk rangkuman bagaimana membangun pustaka berbasis tim. Yang pertama, langkahnya kumpulkan materi. Ini sudah sangat jelas ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca PDF-nya setelah materi acara malam hari selesai. Nanti saya bagikan semuanya. Tugasnya buatlah pustaka. Jadi istilahnya Bapak Ibu sudah selama ini sudah ikut, sudah bikin materi. Tinggal Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu bikin
channel Telegram pribadi-pribadi, dan kalau sudah dimasukkan dari cerita-ceritanya grup, nanti Bapak Ibu hasil cerita itu atau channel pribadinya Bapak Ibu silahkan setorkan ke eh, ke leadernya masing-masing sebagai bentuk Bapak Ibu sudah mengerjakan PR. Itu aja Bapak Ibu materi malam hari ini sudah selesai. Nanti kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, ada sesuatu hal yang belum jelas, Bapak Ibu bisa bertanya di grup. Nanti kalau memang ada banyak pertanyaan atau banyak hal yang belum Bapak Ibu pahami, nanti di next session kita buka kelas Zoom lagi untuk membahas yang menjadi pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu. Atau seperti selama ini kalau ada pertanyaan satu dua, kemudian saya bikinkan video untuk penjelasannya. Mungkin seperti itu akan sangat membantu perjalanan Bapak Ibu untuk bikin better me storytelling tentang perjalanan kesuksesannya Bapak Ibu semuanya. Itu materi kita malam hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.